Hai guys, jumpa lagi di video Jiang Chen. Buat yang baru gabung, silakan hidupin notif dan tombol subscribe-nya. Dan bagi yang udah subscribe, semoga semakin panjang, besar dan berurat. Tidak lupa juga semakin menggelembung dan menjepit. Hahaha, thank you. Tanpa banyak bacot, kita langsung ke TKP. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2279. Bab 2279. Sebuah peluang. Forefather Celestial menenangkan kecemasan mereka dengan ekspresi tenang dan ramah. Jangan terlalu khawatir dan beritahu kami segala sesuatu yang terjadi dari awal hingga akhir. Anda tidak bisa disalahkan atas kekalahan ini. Melarikan diri dan membawa informasi kembali kepada kami sudah merupakan kontribusi yang luar biasa. Petik 2. Tapi yang selamat masih gemetar ketakutan meskipun nadanya menenangkan, mendapatkan kembali akalnya hanya ketika nenek moyang kayu iblis yang tersisa mendorong, apa yang kamu takutkan? Forefather Celestial telah membebaskan Anda dari segala kesalahan, jadi perbaikilah dengan melaporkan kembali. Apa yang kamu tunggu? Akhirnya, peringatan oleh seorang pemimpin suku mereka perlahan-lahan membawa orang-orang ini kembali ke akal sehat mereka. Mereka melepaskan pengalaman mereka. Mereka tidak terlalu ditempatkan dan tidak sepenuhnya memahami seluruh gambar. Meskipun demikian, mereka dapat menggambarkan pertempuran itu seperti yang mereka saksikan sendiri. Penting atau tidak, mereka menceritakan semua peristiwa setelah kedatangan Jiang Chen. Setelah seseorang selesai, yang lain mengambil kendali. Para penyintas perlahan-lahan menyatukan adegan asli melalui berbagai sudut pandang. Kerumunan terdiam membisu. Seberapa menakutkan parasit iblis kayu. Mereka telah menjadi momok terbesar umat manusia pada zaman kuno. Mereka telah menyebabkan penghancuran lebih dari satu sekte manusia, tetapi musuh tidak pernah menemukan cara yang efektif untuk berurusan dengan mereka. Aneh, satu-satunya leluhur iblis kayu yang masih hidup penuh dengan pertanyaan. Sepertinya seorang pembuat onar muncul di antara mereka. Bagaimana generasi selanjutnya dapat menemukan solusi ketika leluhurnya dulu begitu tidak berdaya? Bagaimana mereka melihat efek penahan api First Dawn pada parasit? Petik 2. Dia bukan satu-satunya yang bingung. Nenek moyang lain berbagi keheranannya. Musuh mereka seharusnya tidak sekuat ini. Dari apa yang mereka ingat, umat manusia tidak pernah sepenuhnya beradaptasi dengan keragaman iblis. Setiap suku memiliki gaya dan kemampuannya sendiri. Itu telah menjadi penyebab kebingungan tak berujung bagi manusia, sumber sakit kepala yang konstan. Warisan manusia seharusnya menjadi semakin lemah seiring dengan waktu, bukannya semakin kuat. Bagaimana generasi muda memecahkan teka-teki yang tidak terpecahkan di masa lalu? Di sanalah tersimpan misteri yang sebenarnya. Siapa yang pertama kali menyebarkan desas-desus tentang efek api First Dawn? Seorang yang selamat dengan satu mata berkata, kami juga tidak tahu. Seperti yang lain, Eternal tampak tidak berdaya pada awalnya, tetapi seorang kultivator manusia muncul dan sepertinya membawa penawarnya. Kemudian kemajuan parasit bertemu dengan segala macam komplikasi. Tidak ada yang berjalan sesuai rencana. Mereka tak terkalahkan melawan Abyssal dan Martial dan menyapu semuanya di jalan mereka. Saya tidak mengerti. Pasti ada hubungannya dengan Jiang Chen itu. Petik 2. Tidak ada salahnya menyalahkan Tuan Muda untuk setiap penyakit yang tidak dapat dijelaskan. Selain itu, orang yang akhirnya membawa api First Dawn dan membasmi sebagian besar parasit adalah burung vermilion, pengikut Jiang Chen. Setelah dimurnikan oleh binatang suci alam ilahi, api telah menunjukkan kekuatan yang mereka tidak siap, akhirnya mengarah ke seluruh pemberantasan parasit. Kekalahan King Spot bahkan lebih aneh. Dia jelas terlihat melarikan diri, tetapi Jiang Chen telah menghancurkan ruang di jalannya dan menghentikannya dengan dingin di jalurnya. Kemudian dia dikekang oleh semacam energi misterius, dan akhirnya diikat tanpa daya oleh tali aneh. Seluruh proses tidak memakan waktu lama. Kesesuaian antara berbagai penghitungan ulang memberi kepercayaan pada kisah tersebut. Sekarang setelah mereka memperoleh gagasan yang lebih jelas tentang peristiwa yang menyebabkan kehancuran suku kayu, nenek moyang iblis terdiam. Benar saja, ada sesuatu yang aneh dengan tali itu. Apakah ada sekte kuno yang memiliki harta seperti ini? Petik 2. Pertanyaan ini membingungkan mereka semua. Tak satu pun dari mereka yang ingat bertarung melawan sesosok manusia terkenal menggunakan barang semacam itu. Dari mana asalnya? Apakah itu mungkin tidak pernah terungkap di masa lalu? Jika demikian, dari mana Jiang Chen menggalinya? Terlalu banyak pertanyaan yang belum terjawab untuk ketenangan pikiran mereka. Memang ada banyak misteri di sekitar anak itu. Obor seharusnya tidak cukup untuk langsung membuang seseorang dari kaliber Fellow Daoist King Spot, kecuali jika dia bertemu dengan Great Divine Velurium sendiri. Bagaimana Jiang Chen menang dengan mudah? Petik 2. Singkatnya,
Ada lebih banyak anak ini daripada yang terlihat, jadi kalian semua harus ingat untuk selalu tetap waspada jika kamu melawannya di masa depan. Lawan yang membingungkan seperti itu memang sangat menjengkelkan. Nenek moyang ini bukan orang asing yang tidak berpengalaman dalam cara-cara dunia, namun lebih banyak dari mereka yang mati di masa lalu daripada melawan segudang kekuatan manusia selama seluruh perang kuno. Mungkinkah Jiang Chen bahkan lebih tangguh daripada Great Divine Velurium? Mengapa sosok pahlawan selalu harus muncul di saat-saat tergelap umat manusia? Dari mana datangnya nasib baik ini? Nenek moyang iblis darah yang tetap diam sejauh ini tiba-tiba berkata dengan suara teredam, "Nenek moyang surgawi, orang-orang yang selamat ini berlari kembali ke sini tanpa istirahat." Ini berarti Jiang Chen kemungkinan masih berada di Eternal benar pada saat ini. Petik 2. Dan bagaimana dengan itu? Gumam Forefather Celestial, bukankah itu kesempatan bagi kita? Mereka telah memperkuat pertahanan Winterdraw. Mereka jelas berniat menjaga kita keluar dari wilayah manusia. Tapi anak itu tidak ada di situs untuk saat ini. Bagi saya itu tampak seperti peluang yang sangat langka, apakah akan berurusan dengan Jiang Chen atau wilayah manusia? Petik 2. Pengingatnya membuka mata orang banyak tentang berbagai kemungkinan. Wajah mereka cerah. Cukup benar, anak itu tidak bisa kembali begitu cepat setelah menyelesaikan pengepungan Eternal. Tanpa kehadiran pemimpinnya, bukankah Winterdraw akan runtuh pada serangan pertama jika mereka langsung melancarkan serangan? Pikiran mereka menggugah prospek ini. Semua orang mempertimbangkan kelayakan. Matanya berkedip, Forefather Celestial bertanya, "Mereka yang baru saja kembali dari Eternal, bagaimana menurutmu? Apakah Jiang Chen masih di sana?" Petik 2. Dia pasti akan tinggal untuk merayakan kemenangannya. Mereka mungkin mempersingkat perayaan, tapi dia belum bisa bergegas kembali. Petik 2. Nenek moyang 10 tanah suci masih terjebak di luar dunia. Siapa tahu, dia bahkan mungkin pergi ke sana untuk menyelamatkan mereka. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2280. Bab 2280. Setan bergerak. Forefather Celestial bangkit. Selama Jiang Chen keluar dari gambar, Winterdraw tidak akan mampu menahan pasukan iblis, tidak peduli seberapa tangguh pertahanan mereka. Umat manusia mampu bertahan sampai hari ini hanya karena Jiang Chen. Tanpa dia, wilayah manusia akan tetap lemah seperti 100 tahun yang lalu. Laporan intelijen mereka melukiskan gambaran yang cukup jelas. Forefather Celestial merasakan kunci untuk menaklukkan benua Divine Abyss bukan wilayah yang mereka klaim, tetapi pemimpin manusia yang sangat penting yang mereka ambil. Disitulah setan melakukan kesalahan dalam perang kuno. Sejak invasi mereka membiarkan keserakahan untuk mendapatkan yang lebih baik dari mereka ketika mereka melihat kekayaan benua itu. Mereka telah merumuskan strategi yang salah, berkonsentrasi pada memperluas wilayah mereka sebanyak mungkin. Medan perang yang diperbesar mengakibatkan tenaga dan kontrol tidak mencukupi. Masalah diikuti pada gilirannya. Benua itu terlalu luas bagi mereka untuk mengambil alih dengan kekuatan terbatas mereka. Fokus mereka dalam perang kuno salah sejak awal. Mereka tidak bisa mengulangi kesalahan yang sama kali ini. Tidak perlu memperluas medan perang, mereka juga tidak perlu menduduki terlalu banyak daerah. Mereka hanya harus merebut benteng utama manusia dan menaklukkan ras langkah demi langkah. Tanpa pemimpin mereka, umat manusia pada akhirnya akan menghancurkan dirinya sendiri. Setan bahkan tidak perlu melakukan apapun saat itu. Itu adalah kesimpulan bahwa Forefather Celestial telah datang ketika dia telah dimeteraikan selama 300.000 tahun terakhir. Daripada mengadu semua kekuatan dan sumber daya mereka untuk menyerang domain manusia, lebih baik untuk menghilangkan pemimpin domain, Jiang Chen. Dengan dia mati, wilayah manusia akan berantakan tanpa perlawanan. Tentang itu, nenek moyang itu yakin akan hal itu. Mungkin ada beberapa pejalan kaki yang menolak untuk menyerah, tetapi mereka tidak akan dapat mencapai banyak tanpa Jiang Chen. Otak nenek moyang surgawi melayang cepat di antara pikiran. Dia menyapu pandangannya yang serius pada semua orang yang hadir dan menyatakan perlahan, tidak mungkin bagi Jiang Chen untuk kembali ke wilayah manusia dalam waktu yang singkat. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk menghilangkannya. Jika kita membiarkannya kembali ke wilayah manusia, pertarungan kita melawan manusia akan berlarut-larut, sesuatu yang tidak kita inginkan mengingat kurangnya jumlah kita. Petik 2. Mereka adalah penjajah. Mereka tidak memiliki akar di benua itu. Pasukan mereka yang tersisa terbatas untuk memulai setelah perang kuno. Tidak mudah bagi mereka untuk menyelesaikan penaklukan mereka. Jika mereka bertarung dengan domain manusia tanpa memperhatikan korban, apa yang akan mereka lakukan setelahnya bahkan jika mereka mengambil alih domain? Apakah roh-roh jahat yang tersisa akan cukup untuk memerintah seluruh benua? Sangat tidak mirip, itu sebabnya mereka harus meminimalkan korban. Tolong beri perintah, nenek moyang surgawi. Saya sukarela untuk memimpin tuduhan terhadap tanah suci abadi.
Nenek moyang Golden Hall adalah yang pertama berbicara. Kebenciannya pada Jiang Chen memburuk. Pria muda itu telah menipunya untuk membiarkan penghancuran total suku emas. Ini adalah penghinaan terburuk yang mungkin dia derita. Dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi jika dia tidak membalas dendam. Dia harus membunuh Jiang Chen sendiri untuk menyelesaikan simpul di hatinya. Hitung aku, nenek moyang ilahi yang tersisa dari suku Titan juga berdiri. Hitung suku bersayap, suku api juga. Para sukarelawan adalah pasukan utama yang datang dari daerah terpencil yang sunyi. Kawan-kawan mereka telah dibawa keluar setelah memasuki Myriad Abyss. Secara alami, mereka memiliki lebih banyak keluhan pribadi terhadap Jiang Chen. Segera, 8 leluhur ilahi telah mengambil sikap, bersemangat untuk bergabung dengan pertarungan. Jelas dari gigi mereka seberapa dalam kebencian mereka terhadap Jiang Chen. Senang, Forevater Celestial mengangguk. Pria muda itu licik. Anda mungkin cukup kuat untuk mengalahkannya, tapi saya masih khawatir. Oleh ketiga, temani mereka dalam misi ini. Kamu adalah pemimpin dari pertempuran kecil ini. Petik 2. Forevater Celestial menoleh ke salah satu leluhur iblis surgawi di belakangnya. Setan itu berada di peringkat ketiga di antara para leluhur di suku itu, yang memberinya gelar leluhur ketiga. Nenek moyang ketiga menjabat sebagai ahli taktik Forevater Celestial. Dia cerdas dan licik, dan hakim yang baik dalam situasi. Dia juga mahir merumuskan rencana pertempuran. Di antara ras iblis, dia adalah salah satu dari sedikit individu yang berpikiran jernih. Dengan dia menjadi ujung tombak tim, iblis-iblis akan lebih sulit untuk berurusan dengan. Nenek moyang ketiga menangkupkan tangannya. Dimengerti, tidak ada orang lain selain Golden Hall yang keberatan dengan leluhur ketiga yang ditugaskan untuk memimpin tuntutan itu. Dia tidak senang, tetapi juga tidak cukup kuat untuk menentang suku surgawi. Dia hanya bisa mengesampingkan keluhannya setelah mempertimbangkan tingkat kekuatannya sendiri. Saat ini, yang paling penting baginya adalah balas dendam. Yang lainnya menempati urutan kedua. 8 pembudidaya ilahi, nenek moyang ketiga termasuk, berangkat dengan puluhan ribu elit untuk Myriad Abyss melalui 4 perahu setan. Dengan kepemimpinan leluhur iblis celestial ketiga, pasukan setan ini tidak bisa diremehkan. Nenek moyang celestial membuka peta dan mensurvei Myriad Abyss. Setelah beberapa saat, dia berbicara, lewati pesanan saya. Katakan pada 3 perahu air lainnya untuk berhenti. Saya punya beberapa kata untuk orang-orang kami. Petik 2. Dia bertanggung jawab atas misi. Yang lain tidak berani menentangnya. Keempat kapal udara berkumpul sekali lagi. 8 leluhur ilahi bertemu lagi. Setelah mempelajari peta, jelas bagi saya bahwa Jiang Chen harus melewati Kepulauan Blue Smoke dalam perjalanan kembali ke Winterdraw. Mengapa kita harus melakukan perjalanan jauh ke Tanah Suci jika ada target yang lebih dekat? Petik 2. Dia harus lulus dari Blue Smoke. Apakah tidak ada rute lain kembali ke Winterdraw? Petik 2. Ada. Tapi itu akan menjadi jalan memutar yang panjang, kata leluhur ketiga itu dengan muram. Saya tidak akan membuang waktu jika saya adalah Jiang Chen. Apa yang kamu usulkan? Golden Hall bertanya dengan acuh tak acuh. Dia tidak akan mendengarkan omong kosong iblis surgawi jika bukan karena balas dendamnya. Kita mungkin tidak dapat menemukannya jika kita pergi ke Tanah Suci Abadi. Dapat terjadi kecelakaan yang akan mengakibatkan kita kehilangan dia. Lebih baik menunggu dia datang daripada kita melakukan perjalanan panjang. Nenek moyang ketiga membuat spekulasi yang masuk akal. Namun, Golden Hall mendengus. Bagaimana jika dia tidak muncul? Lalu itu memberitahu kita dia kembali ke domain manusia, atau dia belum pergi. Selama dia akan kembali ke Winterdraw, dia akan melewati Blue Smoke. Petik 2. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2281. Bab 2281. Kebijaksanaan adalah bagian yang lebih baik dari keberanian. Analisis Golden Hall terdengar masuk akal. Berdasarkan pola perjalanan Jiang Chen di masa lalu, ia terikat untuk melakukan perjalanan melalui Blue Smoke dalam perjalanan kembali. Rute ini adalah rute terpendek yang juga memastikan keamanan sebesar mungkin. Saya setuju dengan leluhur ketiga. Jiang Chen tidak tahu tentara utama kita di dekatnya. Tetapi bahkan jika dia melakukannya, dia tidak dapat menyadari kehadiran kami di Blue Smoke secara umum. Tidak ada alasan baginya untuk menghindari rute ini. Nenek moyang dari suku lain juga mengangguk setuju. Memperhatikan persetujuan mereka, Golden Hall mengangkat bahu. Dia hanya bisa menelan amarahnya untuk saat ini. Kamu adalah pemimpinnya, jadi apapun yang kamu katakan pergi. Semuanya bekerja untuk saya selama kita mendapatkan pang itu. Petik 2. Bagus, kalau begitu mari kita cari tempat untuk bersembunyi dan meletakkan penyergapan. Kami akan menyiapkan beberapa titik pengamatan dalam beberapa ribu mil. Selama dia melewati area yang dipantau, kita akan punya cukup waktu untuk memasang perangkap kita.
Dan kalau itu gagal, kita memiliki pasukan kita di belakang kita. Dia hancur saat posisinya terbuka. Petik 2. Ini bukan terlalu percaya diri. Blue Smoke memang akan menjadi perangkap kematian bagi Tuan Muda jika ia pernah menginjakkan kaki di atasnya. Tentara iblis yang tak terhitung jumlahnya dikerahkan di sana, bersama banyak leluhur. Satu serangan dari setiap dewa iblis yang dikombinasikan sudah cukup untuk melenyapkannya 10 kali lipat. Rencana leluhur ketiga menanamkan harapan pada setiap orang. Berangkat dari Eternal pada Starfate, Jiang Chen memilih jalur paling langsung untuk bepergian. Setelah serangkaian pertempuran, tidak ada iblis yang terlihat di Myriad Abyss. Matahari terbit dan cerah ditinggalkan ketika dia lewat, orang-orang mereka berkemas dan pergi ke kepulauan permajaan sejak lama. Aneh, bahkan jika aku mengusir mereka, seharusnya ada beberapa orang yang terombang-ambing di sana-sini. Mengapa sama sekali tidak ada tanda-tanda mereka di sepanjang jalan? Di mana mereka berkumpul sebagai gantinya? Petik 2. Dia tahu iblis-iblis itu akan segera tiba dengan kekuatan penuh di Myriad Abyss, tetapi di mana tepatnya? Itu tetap merupakan misteri. Bagaimanapun, Myriad Abyss terlalu besar. Dia tidak mungkin menutupi seluruh area, jadi tidak ada cara baginya untuk mengetahui titik temu mereka. Bagaimana jika dia dengan ceroboh terbang ke cengkeraman mereka? Peluangnya tipis, tapi tetap saja itu kekhawatiran. Dia tidak punya keinginan untuk menemukan dirinya tiba-tiba dikelilingi. Keluar mungkin saja jika sendirian, tetapi kematian sudah pasti dengan begitu banyak orang di dalam pesawat. Dia memutuskan untuk tetap waspada. Contoh dari kehati-hatiannya termasuk menggunakan Great Velurium Torque untuk mencari jalan di depan selama perjalanan. Item itu luar biasa dalam mengungkap jejak iblis, terutama karena mereka selalu disertai oleh aura yang padat dan khas, membuatnya mudah dikenali dari jauh. Masih tidak ada jejak mereka. Mereka pasti ada di tempat lain untuk menyambut sebagian besar pasukan. Mungkin kekuatan utama mereka sudah tiba sekarang. Saya harus menjaga mata saya dikupas. Beberapa orang mungkin percaya bahwa ia dapat dengan mudah mengendalikan musuh-musuhnya setelah serangkaian kemenangannya, tetapi ia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa ia telah membangun keberhasilannya dengan mengejutkan para lawannya. Kemenangannya tidak akan sebesar ini jika tidak. Jika tanpa disadari dikepung oleh sejumlah musuh, dia tidak percaya dia bisa menyelamatkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Mungkin, selain dari 4 binatang suci, tidak ada yang akan bisa lolos dari perangkap kematian juga. Sebagai konsekuensinya, ia memilih untuk memperlambat daripada mengejar kecepatan buta. Tergesa-gesa membuat sampah. Keamanan datang pertama dan terutama. Semuanya tetap damai di jalan, tanpa ada tanda bahaya yang ditakutkannya. Tetapi semakin dekat dia dengan Winterdraw, semakin sering dia melihat tanda-tanda kehadiran setan. Dia jatuh ke dalam pemikiran mendalam pada penemuan ini. Musuh-musuh di daerah ini hanyalah sekelompok nyasar, tetapi justru karena alasan itu, ia punya firasat bahwa pasukan utama ditempatkan di suatu tempat di dekatnya. Secara alami, dia segera menganalisis situasinya. Jantungnya perlahan-lahan tenggelam saat dia menatap lokasi yang sekarang ada di peta. Lambang Blue Smoke secara jelas digambarkan. Itu adalah wilayah pulau terbesar di wilayah laut ini dan paling cocok sebagai persinggahan bagi pasukan iblis. Kaya akan sumber daya, terutama pada batu giok kuno, Blue Smoke memiliki tradisi berkolaborasi dengan setan. Yang paling penting, zona pengaruhnya menyebar hampir sejauh tanah suci. Bisakah itu menjadi titik temu mereka? Jantungnya berdegup kencang di luar dirinya. Pulau-pulau terbentang lurus di depan. Jika musuh benar-benar ditempatkan di sana, tidakkah ia akan dengan ceroboh langsung menuju kematiannya? Tidak ada tempat untuk berpuas diri pada tahap ini. Beristirahatlah di sini sementara aku melakukan kepanduan. Perahu itu terlalu mencolok, tidak mungkin untuk menyembunyikannya dari mata pengintai. Petik 2. Setelah ditutupi oleh Immaculate Robe, ada sedikit kemungkinan dia akan ditemukan jika bertindak sendiri. Jika dia menemukan pasukan iblis, dia bisa dengan mudah menelusuri kembali langkah-langkahnya dan mengarahkan perahu udara pada jalan memutar besar. Ini akan menambah sedikit waktu untuk perjalanan paling banyak, pilihan yang jauh lebih baik daripada terburu-buru kepala lebih dulu untuk kematian mereka. Dia menemukan tempat untuk menyembunyikan airboat, terbang dengan Immaculate Robe, lalu menggunakan gerakan seni untuk mendekati pulau-pulau. Bahkan tanpa bantuan Great Velurium Torque, dia mencium sesuatu yang tidak biasa di udara beberapa ribu mil jauhnya dari Blue Smoke. Kesadarannya yang kuat saja bisa merasakan racun iblis yang luar biasa di daerah itu. Bahkan, itu langsung terlihat oleh mata Tuhannya. Daerah itu tampak diambang ledakan dari konsentrasi energi iblis yang menakutkan. Dia akan buta untuk melewatkannya. Baik sekarang, dia berdecak diam-diam, tidak perlu melanjutkan lebih jauh. Tentara iblis yang hebat memang telah tiba di Myriad Abyss, dan lebih tepatnya, di Blue Smoke.
Benar saja, kebijaksanaan adalah bagian dari keberanian yang lebih baik. Kelegaan menyapu dirinya, syukurlah dia cukup cerdas. Seandainya dia dengan terburu-buru terbang ke depan sebagai gantinya, iblis-iblis itu pasti tidak akan membiarkan kesempatan bagus berlalu begitu saja. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2282. Bab 2282. Kembali ke Winterdraw. Sesuatu tiba-tiba terdaftar pada kesadaran Jiang Chen. Tiba-tiba ada gelombang energi iblis yang kurang dari 100 mil jauhnya. Mereka telah menghapus jejak mereka hampir dengan sempurna, tapi itu jelas jebakan. Percaya pada kemampuan sembunyi-sembunyi Robe Immaculate, ia memutuskan untuk melihat misinya sampai akhir dan berkelana lebih dalam. Dia mengagumi jubah sekali lagi. Bagaimana lagi dia bisa dengan santai menyelinap dalam belasan mil iblis yang menunggu. Seluruh kekuatan musuh, dari nenek moyang Celestial ketiga hingga Golden Hall, sepenuhnya tidak mengetahui kehadirannya. Namun, dia berkeringat peluru saat dia merasakannya. Menurut perkiraannya, ada 8 dewa yang bersembunyi, semuanya dengan budidaya yang terhormat, termasuk kenalan lamanya Golden Hall dan orang lain yang tidak pucat dibandingkan. Satu Golden Hall cukup sakit kepala. Dia tentu tidak tertarik untuk berurusan dengan iblis benar-benar cerdik. Para penyintas suku kayu pasti telah tiba. Bagaimana lagi mereka tahu tentang rencana perjalanan saya? Menilai dari jebakan mereka, mereka terlihat yakin aku akan lewat di sini. Sekali lagi, kelegaan menyapu dirinya. 8 dewa terlalu banyak untuk disentuh, belum lagi yang ditinggalkannya menunggunya untuk mengawal mereka ke Winterdraw. Menekan keinginannya untuk mengubah taktik mereka melawan mereka, dia mundur diam-diam, hanya mempercepat langkahnya sekali keluar dari jangkauan musuh dan dengan cepat membuat jalan kembali. Ketika Zijumin dan Ankasyapa melihat ekspresinya, mereka menyadari ada sesuatu yang sedang terjadi dan bertanya. Jiang Chen memerintahkan dengan sapuan tangannya, kita tidak bisa melewati Blue Smoke. Kita harus berputar-putar, tidak ada waktu untuk kalah, kita pergi sekarang juga. Petik 2, ada banyak kemungkinan rute untuk jalan memutar. Mereka hanya harus melakukan perjalanan sedikit lebih lama di dalam kabut laut, mungkin mengalami sedikit lebih banyak masalah dan membuang lebih banyak waktu, tetapi mereka akan mencapai tujuan mereka pada akhirnya. Benar saja, mereka butuh lebih dari setengah hari dan jalan memutar yang lebar sebelum mereka akhirnya kembali ke Winterdraw. Begitu dekat dengan pulau itu, Jiang Chen memilih untuk tidak segera mendekat, khawatir karena ia kemungkinan akan disergap di dekatnya. Untungnya, setan-setan itu tampaknya memutuskan untuk tidak melakukannya, memilih untuk memusatkan perhatian mereka di tempat lain. Atau mungkin mereka khawatir dia sudah kembali ke tembok Winterdraw. Penyergapan mereka kemudian tidak memiliki tujuan selain untuk meningkatkan alarm atau mengakibatkan korban. Mereka tampaknya benar-benar mewaspadai saya sekarang. Di masa depan, saya harus menemukan cara yang lebih baik untuk menghadapinya. Petik 2, banyak tanda menunjuk pada iblis-iblis yang terus mengawasi dia dan melangkah lebih jauh untuk mengubah rencana mereka. Bahkan seseorang sebagai sosok yang arogan dan pantang menyerah seperti Golden Hall telah sepakat untuk bekerja sama dengan orang lain. Apa artinya itu? Jawabannya jelas. Musuh-musuhnya telah menyadari ancaman yang diwakilinya. Mereka tidak lagi memberinya peluang mudah untuk membunuh leluhur mereka. Berita buruk pastinya, tetapi paling tidak, mereka akhirnya mencapai Winterdraw tanpa hambatan. Pulau itu dipenuhi aktivitas. Banyak kekuatan dari berbagai tanah suci telah tiba di depannya. Item pertama dalam agenda untuk ditangani setelah kembali adalah pemeriksaan setiap pendatang baru. Bukannya dia adalah tuan rumah yang buruk, tetapi bahwa dia tidak mampu membayar setitik kelalaian terkecil saat ini. Setan yang tergelincir di dalam pulau akan memiliki dampak yang tak terbayangkan untuk pertahanan mereka. Untungnya, tidak ada mata-mata yang menyusup ke barisan tanah suci. Tampaknya faksi-faksi ini dengan hati-hati menyisir orang-orang mereka sendiri. Potensi pertempuran Winterdraw meningkat secara eksplosif dengan para pendatang baru. Dari 10 tanah suci, total 6 berada di Winterdraw pada saat ini. Abadi adalah yang pertama muncul, diikuti oleh Radiance dan Sunrise, dan terakhir, orang-orang dari Eternal, Martial, dan Abyssal yang telah dibawa oleh tuan muda itu. Pada akhirnya, Flora memutuskan untuk tidak bergabung. Tuan muda tidak menyesal, itu keputusan mereka untuk membuat. Dia mengatur kembali pasukan tanah suci dan menempatkan Zijumin bertanggung jawab penuh atas mereka. Abadi adalah pemimpin aliansi nominal dan pria itu adalah kultivator alam ilahi. Tidak ada yang akan keberatan dengan pencalonannya. Kelompok penggarap ilahi yang dipimpin oleh Ankasyapa tidak diragukan lagi kekuatan serangan utama pulau itu, tetapi dia tidak puas dengan sedikit kemampuan pertempuran ini. Dia diam-diam memerintahkan Xia Tianze dan pembudidaya kuno lainnya untuk datang dan memperkuat pulau itu juga.
Saat ini ada beberapa dewa dalam domain manusia, termasuk para tetua pendiri kuno seperti Xia Tianze, pengikut Jiang Chen, Lan Tianhao, dan kelompok yang telah melarikan diri dari penjara tanpa batas. Semua disatukan, itu adalah kelompok yang cukup besar untuk mungkin menyaingi jumlah setan, jika menambahkan Jiang Chen dan 4 binatang suci ke dalam campuran. Namun, ada perbedaan besar dalam kekuatan tempur. Mungkin 3-5 dewa awal seperti Lan Tianhao diminta untuk menghadapi dewa iblis biasa. Selain Xia Tianze, kekuatan tempur tertinggi manusia yang sebenarnya terdiri dari Tuan Muda dan 4 binatang suci. Yang lain tidak memenuhi standar itu. Kasyapa sudah berada di peringkat atas kelompok itu, tetapi leluhur iblis biasa adalah batasannya. Lawan yang lebih kuat berada di luar kemampuannya untuk menangani. Tentu saja, tidak semuanya adalah malapetaka dan kesuraman. Tuan Muda menganugerahkan banyak keputusan ilahi yang dimilikinya bagi mereka yang menunjukkan janji. Seiring waktu, semakin banyak dewa manusia akan membengkak barisan mereka. Dan sekarang semua bahan untuk pil transendensi ilahi siap, pil akan meningkatkan kekuatan para dewa manusia juga. Atas perintahnya, para penanam everlasting memurnikan senjata. Sudah waktunya untuk bekerja kristal pentakolor yang diperolehnya dari Eternal's Cloud Camel Mountain menjadi persenjataan anti-iblis. Setelah dibuat, mereka akan sangat membantu dalam mengekang kemampuan iblis dalam pertempuran. Tentu saja, dia tidak menaruh semua telurnya dalam satu keranjang. Dia memanggil semua dewa dan mendorong mereka untuk menemukan cara untuk menggabungkan kristal ke dalam senjata dan harta yang mereka sukai. Peralatan mereka kemudian akan diperkuat dengan sifat anti-iblis. Dia tidak membuang waktu setelah membereskan semuanya. Setiap detik penting dalam rasnya untuk mencapai kultivasi yang lebih tinggi. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2283. Bab 2283. Alam tingkat ilahi kelima. Jiang Chen telah menaklukkan lebih dari 10 dewa iblis dalam berbagai pertempuran di Myriad Abyss. Dia telah membunuh beberapa dan menangkap beberapa. Dari mereka yang telah dieksekusi di tempat, sebagian besar esensi ilahi mereka telah pergi ke binatang suci. Yang dia tangkap, dia secara alami meremasnya sampai kering. Dia memperhalus esensi kehidupan mereka, tetapi juga memberi makan daging mereka kepada tikus Goldbeater. Tubuh Dewa Iblis adalah nutrisi yang luar biasa bagi suku. Raja Tikus, khususnya, telah melihat kultivasinya melonjak dalam beberapa tahun terakhir dan akhirnya melompat melewati ambang dunia ilahi. Yang paling penting, dia menyelesaikan evolusinya menjadi Goldbeater King Rat kuno. Temperamennya berubah total hampir dalam semalam. Kehadiran tentang dirinya tidak lagi memucat di paling tidak dibandingkan dengan binatang suci, bahkan ketika di hadapan mereka. Dan sekarang hari ini, dia sangat gembira dengan karunia mayat ilahi yang segar. Sukunya bisa lagi melebihi batas berkat hadiah ini. Saat kerabatnya bertambah kuat hampir tidak bisa dikenali, dia merasakan penghormatan yang semakin dalam bagi Jiang Chen. Sangat disayangkan dia tidak bisa mengikuti Tuan Muda di pertempurannya di Myriad Abyss, atau dia dan keturunannya akan mendapatkan bagian yang lebih besar dari hadiah. Jalan evolusi mereka akan semakin sempurna. Tentu saja, binatang suci telah menuai rampasan besar juga. Masing-masing dari mereka pergi ke pengasingan untuk mengejar ketinggian kultivasi yang lebih besar. Jiang Chen tidak mau kalah. Dia mendapatkan lebih banyak dalam pertempuran baru-baru ini daripada melalui beberapa dekade kerja, jarak yang lebih besar dari yang diharapkan. Tapi, karena dia telah mencapai level keempat belum lama ini, dia masih agak jauh dari terobosan berikutnya. Karena itu, ia harus meminjam bantuan eksternal. Dia tidak tertarik pada esensi kehidupan iblis, tentu saja, tapi dia mengingat 3 peninggalan ilahi di antara hadiah yang diberikan oleh Great Divine Felurium. Jika ingatanku benar, itu adalah harta karun ilahi. Mungkin dia bisa mencapai tujuannya dengan bantuan mereka. Dia mengambil salah satu dari mereka dan mengamatinya sejenak sebelum memperbaikinya. Tidak ada terobosan dalam proses ini. Dia telah memperbaiki peninggalan raja sebelumnya, dan langkah-langkahnya sama kali ini. Peninggalan ilahi adalah bentuk esensi bela diri kental dari pembudidaya ilahi kuno. Seperti pil ajaib, mereka menghasilkan efek seketika dekat. Satu peninggalan meluap nadinya dengan gelombang kekuatan ilahi. Kelebihan energi memenuhi dirinya dengan keinginan untuk menerobos. Suara mendesing. Kekuatan ilahi di dalam dirinya menggumpal ke sungai besar yang berputar 49 kali di sekitar kesadarannya sebelum dengan keras membuka gerbang baru. Rana ilahi tingkat kelima. Berpikir melangkah ke tingkat kelima akan terbukti mudah. Dia dalam hati kagum. Memang layak harta yang ditinggalkan oleh Great Divine Felurium. Peninggalan itu jelas bukan barang biasa dan bekerja jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Dia telah dipersiapkan untuk periode kehamilan tertentu, tetapi yang mengejutkan, dia berhasil di tempat. Sekali di tingkat kelima,
tautan lain dari segel rantai putus. Itu berubah menjadi bola cahaya yang mendarat di depannya sebelum hancur menjadi bintang-bintang kecil yang bersinar terang sebelum perlahan memudar. Objek lain muncul saat berikutnya. Seperti yang sebelumnya, terasa akrab. Pada saat ini, dia sudah mengenal baik-baik cara Kaisar Celestialnya tentang seorang ayah. Seperti yang lainnya, harta ini pastilah sebuah kepura-puraan yang pura-pura. Bentuknya seperti sitar yang sering ia mainkan di kehidupan sebelumnya ketika kesepian dan lelah. Meskipun sangat indah, eksteriornya tidak terlalu mencolok, tetapi dia tidak akan pernah salah mengira itu sebagai barang yang biasa saja. Mundanitas yang pura-pura mungkin terlihat tidak bersemangat, tetapi bagaimana bisa harta yang dipalsukan oleh seorang kaisar surgawi yang perkasa bisa menjadi sesuatu yang luar biasa? Jiang Chen menyelidiki hal itu dengan kesadarannya. The Cloud Surge Sitar. Awan melonjak ketika musik naik dari akordnya. Saat awan berkumpul, kehidupan dan pembusukan semua makhluk hidup menyatu menjadi satu pemikiran. Petik 2. Cloud Surge Sitar. Nama yang sangat sombong, yang tidak pernah dia ketahui ketika dia memainkannya di kehidupan sebelumnya. Meskipun demikian, instrumen itu terasa seperti teman lama di tangannya. Yang paling utama, ia datang dengan beberapa melodi dalam gaya yang berbeda, semuanya megah dan mengagumkan. Beberapa berteriak konflik dan sebagian melahap jiwa, yang lain menyilaukan pikiran dan beberapa membangkitkan semangat. Itu adalah sitar untuk mencakup seluruh alam semesta. Ayah sangat mencintaiku. Dari ukur surga, ke tali naga sejati dari air dan api, pengamatan keberadaan, jubah yang tak bernoda, dan sekarang sempit Cloud Surge ini, setiap benda pastilah buah dari cinta tanpa batas. Menyempurnakan objek yang tampak biasa menjadi harta karun tertinggi sangat sulit, bahkan bagi seorang kaisar surgawi. Ayahnya pasti telah menghabiskan banyak malam tanpa tidur untuk membuka jalan baginya. 4 ikatan tersisa di segel, barang-barang yang disembunyikan di dalamnya mungkin masing-masing lebih menakjubkan daripada yang terakhir, buah keringat dan darah ayahnya. Campuran emosi mengalir dari hatinya. Dia dengan lembut membelai sitar. Andai saja dia bisa langsung masuk ke sarang iblis ini dan membantai mereka semua. Dia masih memiliki 2 peninggalan yang tersisa, tetapi mereka tidak lagi berguna baginya. Seperti pil penambah ranah, pil itu hanya bisa digunakan sekali di dalam ranah yang sama. Lebih banyak tidak akan menghasilkan efek tambahan, jadi dia hanya bisa menghadiahkannya. Pada tahap ini, terlepas dari 4 binatang suci, kelompok Xia Tianze dan Ankashapa adalah yang paling berhak untuk mereka. Kultivasi Xia Tianze sudah mencapai tingkat ke-6. Daripada item pertengahan ilahi, ia akan lebih baik dilayani dengan pil transendensi ilahi. Karena itu, Ankashapa adalah kandidat yang paling cocok. Jiang Chen telah menunggu rumput tinggal ilahi untuk menyempurnakan pil transendensi ilahi. Setelah mendapatkannya dari Flora, ia memutuskan untuk segera menangani tugas ini. Bagaimanapun, waktu tidak menunggu siapapun. Pil itu sangat penting. Seseorang yang diizinkan untuk peningkatan tanpa syarat dari tingkat penuh dalam dunia ilahi. Pil seperti itu adalah berkah luar biasa. Itu bahkan berhasil pada mereka yang memiliki dekrit ilahi. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2284. Bab 2284. Mengembalikan tangan kosong. Buah Amarantin Pludeo adalah bahan utama dari Divine Transcendence Pill, dan Divine Dwelling Grace bahan tambahan utama. Yang lain sudah lama disiapkan. Sekarang Jiang Chen telah naik ke alam ilahi tingkat ke-5, kultivasinya mungkin belum mencapai kesempurnaan, tapi itu sudah cukup baginya untuk menjalani kehidupan tanpa beban bahkan di pesawat surga. Dengan semua harta yang dimilikinya, ia akan berada di antara para pembudidaya top dari pesawat surga. Akan ada beberapa individu yang bisa mengalahkannya, tetapi tidak banyak. Akan sangat sulit untuk memperbaiki pil transendensi ilahi tanpa naik ke ranah ilahi. Secara alami, kesulitan ini tidak ada lagi dengan terobosan baru Jiang Chen. Dia memeriksa detail untuk memperbaiki pil berkali-kali sebelum dia memutuskan untuk mulai bekerja. Pada saat ini, lebih dari 100.000 pembudidaya manusia berkumpul di Pulau Winterdraw. Mereka semua adalah elit umat manusia, dengan lebih dari 20 pembudidaya ilahi berjumlah di antara mereka. Itu adalah kelompok yang luar biasa kuat, sebuah fakta yang memberi kepercayaan besar. Bukan hal yang mustahil bagi banyaknya dewa untuk menyaingi pasukan iblis dengan juga memanfaatkan formasi perkasa pulau itu. Dasar formasi telah didirikan oleh Pei Xing, pembudidaya pengembara top di zaman kuno. Saat itu, kecakapan formasi pria itu telah menyaingi Sekte Kuno Crimson Heavens dan Sekte Bodhisattva Bumi, suatu prestasi yang luar biasa mengingat latar belakangnya yang kurang fraksi. Winterdraw adalah pekerjaan hidupnya, ada banyak fondasi yang kuat di sini. Kembali ketika pulau itu masih menjadi bagian dari wilayah peremajaan, Warden Ding telah memanfaatkan hanya 20% dari potensi Winterdraw.
Sekarang Jiang Chen telah mengambil alih dan mengeluarkan potensi penuh dari formasi. Winter Draw adalah benteng yang benar-benar tidak dapat ditembus. Semakin dia menjelajahi kekuatan sejati dari formasi, semakin dia mengagumi Pei Xing. Dia punya teori bahwa senior kuno telah memperhatikan Winter Draw dengan sengaja karena portal. Mungkin senior sudah lama meramalkan bahwa Winter Draw akan menjadi titik strategis bagi umat manusia di masa depan. Tidak peduli apa niat sebenarnya Pei Xing, pulau itu telah menjadi benteng umat manusia yang paling tangguh. Nenek moyang ketiga setan langit dan Forefather Golden Hall telah menunggu di luar kepulauan Blue Smoke selama setengah bulan. Mereka berada di akhir kesabaran mereka, namun Jiang Chen tidak muncul sama sekali. Golden Hall sudah cukup, dia mengeluh, sepertinya Anda membuat panggilan yang salah, Third Forefather. Wajah leluhur ketiga semakin suram. Dia tidak terlalu khawatir membuat keputusan yang salah. Itu terjadi pada yang terbaik dari mereka. Yang membuatnya khawatir adalah anggapan bahwa Jiang Chen telah dengan jelas memilih rute melalui Blue Smoke, tetapi memutar karena dia telah melihat melalui rencana mereka. Jika memang benar demikian, maka pemuda itu adalah musuh yang jauh lebih tangguh daripada yang mereka bayangkan. Suasana hati leluhur menurun ke bawah. Golden Hall menafsirkan kesunyian iblis surgawi sebagai rasa bersalah dan terus berlanjut. Aku mengatakan pemuda itu masih di tanah suci abadi. Kita harus menyerang dan menghancurkan segalanya dan semua orang. Tidak akan ada tanah suci abadi setelah kita meruntuhkannya ke tanah. Petik 2. Kebencian menyusulnya dan memaksanya untuk fokus hanya pada balas dendam. Dia lupa akan rencana besar itu. Dia tidak menginginkan apapun selain membunuh Jiang Chen dan menebus dirinya sendiri. Nenek moyang ketiga mendengus. Kami tidak akan menemukannya di tanah suci abadi sekarang. Oh, bukankah kita membuang-buang waktu dengan tinggal di sini juga? Golden Hall balas. Apakah kamu masih tidak mau mengakui kesalahanmu? Itu nenek moyang ketiga yang dia ajak bicara, bukan Forefather Celestial. Golden Hall tidak takut pada pria itu. Jika suku emas tidak mengalami kekalahan yang melumpuhkan dan dengan demikian tidak memiliki tenaga, Golden Hall tidak akan menunjukkan kepada iblis langit sedikit pun kesopanan. Saya bisa mengakui kesalahan saya, kata leluhur ketiga dengan lemah. Namun, tidakkah kalian semua menyadari bahwa musuh kita mungkin lebih menakutkan daripada yang kita duga? Dia tidak berpikir itu adalah kesalahan bagi mereka untuk membuat penyergapan di sini. Pengawasannya adalah meremehkan kemampuan Jiang Chen. Dewa Iblis Bayangan berbicara tiba-tiba, nenek moyang ketiga, kita tampaknya telah mengabaikan sesuatu yang penting. Apa itu? Nenek moyang ketiga tidak terlalu sombong untuk bertanya. Dengan kita semua berkumpul di sini, kehadiran iblis kita harus melukiskan tanda yang menonjol di langit. Jiang Chen adalah pria yang licik. Jika dia menebak sebelumnya bahwa bahaya akan menghalanginya, dia tidak akan mendekati kita ketika dia merasakan begitu banyak energi iblis, bukan? Petik 2. Kata-katanya adalah panggilan bangun. Wajah semua orang jatuh. Iblis surgawi ketiga menarik wajah dan mendesah panjang. Kami menganggap segalanya kecuali itu. Jika Jiang Chen menerbangkan sebuah kapal udara, dia mungkin merasakan kehadiran iblis kami. Jika dia terbang sendiri, kehadiran kami tidak akan luput dari perhatiannya. Dia pasti mengambil jalan memutar. Petik 2. Suasana kelompok mencapai titik terendah. Ekspresi Golden Hall berubah sinis. Apakah Anda mengabaikan masalah sederhana seperti sebelumnya, Third Forefather? Anda benar-benar tidak pantas mendapatkan kepercayaan Forefather Celestial. Petik 2. Nenek moyang ketiga tidak kehilangan ketenangannya. Apakah Anda tahu mengapa kita setan menderita serangkaian kerugian, Daois Golden Hall? Dia menjawab dengan tenang. Apakah kita lebih rendah dari ras manusia? Tidak, itu karena kita bertarung secara tidak perlu di antara kita sendiri. Monster dan setan Titan itu kuat. Jika mereka bekerja bersama daripada bertengkar seperti anak-anak, Jiang Chen tidak akan bisa mengalahkan mereka. Petik 2. Golden Hall mendengus. Bukankah itu tepatnya yang diinginkan oleh suku iblis surgawi? Jika setiap suku saling bersahabat satu sama lain, Anda setan langit akan menjadi yang pertama khawatir. Petik 2. Setan-setan langit telah memungkinkan bentrokan internal. Ketegangan antara monster dan setan Titan, setidaknya, adalah ulah suku surgawi. Argumen mereka terputus ketika nenek moyang celestial ketiga merasakan sesuatu dengan kesadarannya. Dia meraih udara untuk merebut merek langit. Oh, katanya termenung. Forefather Celestial telah memanggil kita. Dia punya. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Petik 2. Tidak masalah jika sesuatu terjadi. Forefather Celestial telah memanggil mereka. Mereka harus kembali bahkan jika dunia berakhir. Operasi ini tidak menghasilkan apa-apa. Setan-setan itu tidak senang, tetapi mereka tahu tidak ada gunanya mengeluh. Jika mereka yang membuat panggilan, mereka tidak akan melakukan yang lebih baik daripada leluhur ketiga.
Sovereign of the Three Realms, Chapter 2285. Bab 2285, Pil Transendensi Ilahi. Forefather Celestial dengan murung memandangi pasukannya yang berkumpul di bawahnya dan menyatakan, semua orang, ada banyak bukti yang membuktikan bahwa Jiang Chen telah kembali ke Winterdraw. Menurut laporan kepanduan, pulau ini telah melihat lebih banyak aktivitas akhir-akhir ini, dan aura di sekitar daerah tersebut telah menguat secara substansial. Ini memberitahu kita bahwa sekelompok besar pembudidaya manusia telah berkumpul di sana. Tampaknya manusia telah menemukan pengumpulan pasukan kami dan telah mempersiapkan diri untuk invasi kami. Sayangnya, kami sudah berada dalam kegelapan setengah bulan terakhir dan memberi mereka waktu untuk bersiap. Petik 2. Kemarahan mendidih di perutnya. Dia telah membuat kesalahan lagi. Dia telah merencanakan untuk membunuh Jiang Chen terlebih dahulu, tetapi rakyatnya belum melihat bayangan pemuda itu setelah setengah bulan. Mungkin Jiang Chen sudah aman kembali ke Winterdraw. Bagaimana jika dia belum tiba di Winterdraw, Forefather? Tanpa dia, persiapan apapun yang dilakukan manusia akan sia-sia. Petik 2. Betul, selama kita mengeluarkan Jiang Chen dari gambar, umat manusia tidak akan mengancam kita apapun yang mereka lakukan. Petik 2. Mungkin kita harus menguji pertahanan pulau dengan serangan menyelidik, Forefather. Mungkin manusia hanya memasang front dan akan jatuh dengan mudah. Petik 2. Spekulasi dilemparkan ke sekeliling. Forefather Celestial memasang tatapan gelap pada leluhur ketiga dan yang lainnya. Saya mengirim Anda untuk menyergap Jiang Chen. Anda menghabiskan setengah bulan tanpa mencapai apapun. Anda harus menerima kekurangan karena kegagalan ini, tetapi saya bersedia memberi Anda kesempatan untuk menebus diri Anda. Saya akan mempercayakan serangan pada Winterdraw kepada Anda. Apakah Anda memiliki keberanian untuk mengambil misi ini? Petik 2. Nenek moyang ketiga bertanya, hanya 8 dari kita dengan 10.000 orang, Forefather. Itu tidak cukup, bukan? Petik 2. Huff. Aku siap untuk menyerang Winterdraw juga. Anda hanyalah pelopor. Saya akan mengambil alih dan menangani Jiang Chen itu sendiri. Dia kehabisan kesabaran. Dia tidak tertarik bermain petak umpet dengan manusia. Dia akan membunuh pemuda itu, menyerang Winterdraw, lalu wilayah manusia, dan menghancurkan seluruh umat manusia. Siapkan pasukan, perintahnya. Kita akan membagi pasukan kita menjadi 3 dan menyerang Winterdraw dengan semua yang kita miliki. Winterdraw sibuk dengan energi positif akhir-akhir ini, terutama sejak 3 hari yang lalu. Setelah keluar dari kultivasi pintu tertutup, Jiang Chen memanggil semua pembudidaya ilahi di pulau itu dan memberi masing-masing orang dengan pil transendensi ilahi. Pil indah, sempurna, dan energinya yang luar biasa memukau untuk dilihat. Tidak ada yang bisa memprediksi bagaimana perang melawan setan akan berakhir atau apa yang akan terjadi di masa depan. Sebagai pemimpin umat manusia, kita mewarisi kewajiban mereka yang datang sebelum kita. Kita harus mampu menghadapi generasi masa depan dengan kepala tegak. Pil transendensi ilahi bukan hanya hadiah dari saya, tetapi juga ras manusia. Saya hanya mengharapkan satu hal dari Anda semua. Ketika kita akhirnya melawan pasukan iblis, saya ingin Anda memberikan semuanya. Kami tidak akan membiarkan iblis masuk ke dalam wilayah manusia kecuali itu di atas mayat kami. Petik 2. Sebagian besar petani yang berkumpul di sini memiliki keyakinan yang sama. Tidak ada apel busuk di antara mereka. Para pembudidaya ilahi, khususnya, telah mengalami beberapa cobaan. Nada serius Jiang Chen membuat ekspresi serius di wajah semua orang. Kami mengikuti Tuan Muda sampai mati melawan iblis. Sampai mati, sampai mati. Ekspresi mereka beragam. Beberapa serius, beberapa sombong, yang lain tenang, dan beberapa memiliki senyum ceria di wajah mereka. Namun demikian, mereka semua sepakat pada satu hal. Jika mereka gagal membela Winterdraw, perang akan hilang. Hanya dengan memblokir iblis-iblis di pulau itu maka umat manusia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jiang Chen senang dengan reaksi semua orang. Dia mengangkat tangan, ambil pilmu. Efeknya akan terlihat dalam 3 hari. Jangan terlalu pesimis juga, formasi defensif Winterdraw lebih kuat dari yang kita kira. Bahkan pasukan iblis tidak akan menembus itu dengan mudah. Selain itu, kita tidak akan duduk diam dan menunggu mereka untuk mengambil formasi juga. Petik 2. Pertahanan Winterdraw mungkin tidak menyaingi formasi besar pengurungan jiwa surgawi, tapi itu adalah karya hidup senior Pacing. Jiang Chen telah mengeksplorasi potensi mereka sepenuhnya. Formasi setidaknya akan mampu menahan serangan habis-habisan iblis selama beberapa bulan. Lebih penting lagi, Jiang Chen tidak akan membiarkan mereka melakukan itu. Segera setelah iblis menyerang, dia akan menemukan cara untuk membalas. Waktu berlalu dengan cepat. Satu demi satu, para penggarap ilahi muncul dari pengasingan dengan senyum cerah. Pil itu telah melakukan pekerjaan mereka. Semua dewa telah naik ke tingkat yang lebih tinggi.
Tidak ada lagi penggarap alam ilahi tingkat pertama di pulau itu. Dewa tingkat ketiga membutuhkan waktu lebih lama untuk dipupuk karena lompatan antara tingkat ketiga dan keempat jauh lebih signifikan. Kemajuan mereka sangat besar pada tingkat kualitatif ketika mereka memasuki ranah pertengahan ilahi. Orang yang paling meningkat adalah An Kasyapa. Dia telah naik ke alam ilahi tingkat keempat di bawah bimbingan Xia Tianze, dan Pil lebih lanjut mendorongnya ke tingkat kelima. Itu adalah pergantian peristiwa yang menyenangkan baginya. Dia merasa bisa melawan Lightford secara langsung jika lelaki tua itu masih hidup. Bahkan, hanya setan tingkat atas yang bisa mengintimidasi dia, dan dia mampu menyaingi setan tingkat menengah. 4 binatang suci belum mengambil pil transendensi ilahi. Mereka tidak membutuhkan apapun setelah masing-masing mengonsumsi buah amarantin Cluedo. Namun, kemajuan mereka jauh lebih luar biasa daripada kemajuan para pembudidaya manusia biasa. Setelah kembali ke Winterdraw, Vermilion Bird dan Black Tortoise keduanya mencapai puncak alam ilahi tingkat kelima. Mereka hanya satu langkah lagi dari naik lagi. Sementara itu, Long Xiaoxuan naik ke alam ilahi tingkat keempat, dan Harimau Putih Astral sangat dekat untuk membuat terobosan yang sama juga. Alasan utama untuk kemajuan luar biasa mereka adalah esensi kehidupan yang mereka peroleh dari iblis. Binatang ilahi jauh lebih efisien dalam mengonsumsi esensi kehidupan yang sangat bergizi daripada manusia. Naga sejati, terutama, mendapat manfaat paling banyak dari esensi kehidupan. Jiang Chen memiliki perasaan bahwa Long Xiaoxuan akan segera menyusul burung dan kura-kura dalam budidaya, yang paling ia senangi. 4 binatang suci akhirnya telah matang. Mereka akan memainkan peran penting dalam rencana masa depannya. Dia selangkah lebih dekat untuk mengimplementasikan fase selanjutnya dari rencananya. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2286. Bab 2286. Musuh di gerbang. Little White, cobalah sedikit lebih keras untuk mencapai ranah ilahi sesegera mungkin. Setelah kalian berempat ada di sana, saya akan mengajari Anda formasi lain yang akan meningkatkan fondasi domain Anda. Selain membatasi musuh, itu juga akan meningkatkan serangan dan pertahananmu. Petik 2. Jiang Chen mengambil White Astral Tiger ke samping untuk memotivasi dia 1 lawan 1. Terus terang, harimau itu sudah maju dengan kecepatan yang mengejutkan. Dia tidak lebih lambat dari Long Xiaoxuan. Dia baru saja mulai nanti. Little White menyeringai. Hehe, tidak berkeringat. Mungkin aku akan bangun dari tidur siang suatu hari, dan tada. Saya akan berada di tingkat keempat. Jangan khawatir. Petik 2. Tuan muda memberinya relik ilahi pertengahan, tidak peduli tentang pertunjukan pilih kasih ini. Little White, aku memberimu perawatan khusus, jadi tetap diam. Dengan garis keturunan Anda dan konstitusi Anda harus dapat menahan pemurnian relik ini. Menembus akan menjadi permainan anak-anak itu. Mungkin Anda bahkan akan mencapai level kelima bersamaan dengan Brotherlong. Petik 2. Mata harimau berbinar. Ah, Tuan muda, aku tahu kau sangat mencintaiku. Lihatlah orang ini bertindak lucu setelah mendapat untung. Long Xiaoxuan tertawa kecil tanpa cemburu. Little White, jika kamu tidak bisa mengejar saya setelah semua perhatian khusus ini, itu berarti kamu harimau astral lebih buruk dari kita naga sejati. Omong kosong, seolah-olah, saya pasti akan mengejar Anda, lihat saja. Harimau itu mondar-mandir, tidak perlu khawatir tentang budidaya binatang suci. Garis keturunan mereka mengandung kekuatan yang luar biasa, untuk tidak mengatakan kemampuan unik mereka. Mereka nyaris tidak membutuhkan nasihat darinya untuk memulai. Tikus Goldbeater juga membuat kemajuan besar baru-baru ini. Budidaya Raja Tikus, khususnya, telah meroket. Tuan muda, anak-anak suku saya baru-baru ini memperhatikan aktivitas yang tidak biasa di pinggiran. Anda harus berhati-hati, Old Gold memperingatkan. Ah, apakah iblis akhirnya bergerak? Semuanya baik-baik saja dalam perhitungannya. Mereka, dalam beberapa hari terakhir, kami merasakan aliran energi asing yang menakutkan tetapi terus-menerus mendekati pulau-pulau sekitarnya. Mereka menyembunyikan diri dengan cukup baik, tetapi jelas ada pendukung yang luar biasa di balik itu semua. Saya curiga itu pasukan iblis. Mereka harus mendekati dalam kelompok kecil untuk menghindari menarik perhatian kita. Petik 2. Jiang Chen mengangguk, ekspresinya muram. Dia tidak terlalu terkejut dengan gerakan musuhnya. Masuk akal bagi mereka untuk memulai operasi mereka sekarang. Bahkan, dia agak senang dengan kebijaksanaan mereka. Menggunakan gerakan-gerakan kecil jelas berbicara tentang ketakutan mereka terhadapnya. Mengapa mereka memulai ofensif mereka secara sembunyi-sembunyi sebaliknya? Bagaimanapun, apakah serangan langsung atau serangan dari bayang-bayang, itu semua sama baginya. Winterdraw tidak sepenuhnya dapat ditembus, tapi itu sepenuhnya mampu menahan selama 3-5 bulan,
cukup bagi binatang suci untuk mencapai pertengahan dunia ilahi dan secara eksponensial meningkatkan potensi pertempuran mereka. Pada saat itu, ia memberi dirinya kesempatan menang 40% dalam bentrokan frontal. Dia tahu lebih baik daripada siapapun di Divine Abyss betapa menakutkannya makhluk-makhluk suci itu. Kenapa lagi dia memastikan untuk mengumpulkan mereka berempat? Dia tahu potensi mereka. Setelah dewasa, mereka memiliki kekuatan absolut untuk memurnikan bumi, air, api, dan angin untuk menciptakan pesawat surgawi mereka sendiri. Pada saat itu, mereka dapat mengamuk di alam semesta tanpa lawan jika mereka mau, untuk mengatakan tidak ada yang mengusir beberapa penyerbu setan. Selain barang-barang yang ditinggalkan ayahnya Kaisar Celestial, mereka berempat adalah kartu truf terkuatnya. Bahkan warisan Velurium Sekte pun tidak bisa dibandingkan. Emas tua, beritahu anak-anakmu untuk mengawasi iblis-iblis itu, tetapi jangan melawan mereka secara langsung. Pertahankan kekuatan Anda hanya perlu melaporkan gerakan mereka. Petik 2. Di pesawat surga, Gold Beater King Rats tidak pucat dibandingkan dengan setan. Seekor tikus tunggal tidak banyak ancaman, tetapi seluruh suku adalah keberadaan seperti segerombolan yang meluluh lantakkan pembantaian yang mengerikan kemanapun mereka pergi. Semua orang menjauhi jalan mereka, termasuk setan. Memprovokasi ras semacam itu adalah untuk membangkitkan sarang lebah yang mengerikan. Pasukan iblis di Divine Abyss hanya detasemen kecil dari ras mereka di alam semesta pada umumnya. Bahkan saudara-saudara mereka yang lain terhindar dari pertengkaran King Rat. Namun, tidak peduli bagaimana orang-orang Divine Abyss takut akan Tuan Muda, mereka masih tidak menyadari bahwa ia memiliki senjata yang mengerikan. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu optimis tentang penaklukan benua mereka. Berkali-kali, mereka meningkatkan penilaian atas kemampuannya, tetapi mereka belum merasakan sepenuhnya kekuatannya. Dengan kata lain, mereka sangat tidak mengetahui potensi menakutkan musuh mereka. Jika mereka tahu masa lalunya dan kekuatan yang tersembunyi di dalam dirinya, mereka akan melakukan 180 dan meninggalkan dunia ini tanpa penyesalan, menyesali hari mereka menginjakkan kaki di Divine Abyss. Hanya saja, tidak ada jalan untuk kembali setelah mereka meluncurkan kampanye mereka. Pada hari ini, Forefather Celestial mengintai Winterdraw bersama beberapa leluhur dari sukunya. Mereka bersembunyi di balik awan dan mengamati musuh mereka dalam keheningan. Kabut masih melekat di atas pulau, lahir dari kabut laut. Mereka bisa melihat melalui lapisan awan, tetapi yang bisa mereka lihat di pulau itu hanyalah garis besar yang kabur. Sialan, itu adalah tabir asap. Mata fisik kita tidak berguna, tetapi menyelidiki dengan kesadaran kita pasti akan mengingatkan mereka, sumpah Celestial. Jadi bagaimana jika mereka tahu kita ada di sini? Apa yang perlu ditakutkan? Tentara kami hanya beberapa ribu mil jauhnya, siap untuk menyerang dengan sepatah kata dari kami. Forefather, apakah kamu tidak terlalu berhati-hati? Kata leluhur keenam setan iblis. Keenam tua, terus memandang rendah mereka. Mereka mungkin keluar sebagai pemenang dalam pertempuran ini pada tingkat ini. Kamu tidak percaya padaku, Celestial berkata, nadanya campuran emosi. Bukankah pasukan kita cukup kuat untuk menghancurkan mereka dengan kekerasan? Jiang Chen mungkin kuat, tapi dia paling banyak berada di level Golden Hall. Dia masih jauh darimu. Nenek moyang ke-6 sepertinya terperangah. Sudahkah kamu belajar dari kesalahan masa lalu kita? Berjuang melawan manusia tidak pernah hanya tentang kekuatan mentah saja. Mengapa kamu masih begitu sombong? Forefather Celestial menegur, sedikit pasrah. Tampaknya dia bahkan tidak bisa memperbaiki kompleksitas superioritas yang mendalam dari rasnya terhadap manusia. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2287. Bab 2287. Menamparkan wajah, pola pikir yang mengakar sulit untuk bergerak, banyak kecewa Celestial. Pasukan iblis kurang dari sepertiga sekuat dulu. Meskipun demikian, dia masih percaya diri dalam serangan frontal. Namun, kekuatan militer bukan satu-satunya bentuk kekuatan. Beberapa segi kekuatan tidak berwujud dan tidak terlihat, tetapi semuanya tetap sama. Sebagai contoh, umat manusia seharusnya berada dalam kesulitan setelah kemundurannya yang berkepanjangan, tetapi seorang penyelamat dalam bentuk Jiang Chen muncul untuk menjadi pilar perlawanan mereka. Begitulah nasib baik umat manusia. Keberuntungan juga merupakan segi. Selain itu, manusia telah menguasai formasi dan banyak seni aneh lainnya. Celestial memegang keyakinan bahwa pertempuran di Winterdraw akan cepat serba salah jika anak buahnya menganggapnya sebagai kesimpulan terdahulu. Skenario kasus terburuk adalah kekalahan yang menghancurkan, tetapi bahkan kemenangan tipis akan membebani harga dalam darah. Lebih dari 10 dewa iblis telah jatuh sejauh ini. Kekuatan destruktif semacam ini menuntut rasa hormat. Seseorang harus tetap waspada terhadap musuh semacam itu. Keyakinan yang berlebihan tidak lagi ditoleransi.
Celestial menghela nafas dalam hati. Meski sudah lama diawasi, dia gagal menemukan catatan tentang Winterdraw. Dari apa yang kita ketahui, pulau itu dulunya adalah tempat yang tidak penting. Tapi itu menjadi hampir tak tergoyahkan di tangan Jiang Chen. Anak ini benar-benar monster. Petik 2. Sebagai lawan, anak itu tampak semakin besar di atasnya. Tiba-tiba, lebih dari selusin pusaran muncul di sekitar formasi pulau dalam pusaran awan. Masing-masing secara terus-menerus menembakkan sinar cahaya, dengan cepat menghujani mereka. Celestial telah meninggalkan tentara di perjalanan pengintaian ini. Penyembunyiannya seharusnya sempurna, namun sinar cahaya ditujukan pada mereka dengan akurasi yang tepat. Tampaknya musuh tahu keberadaan mereka sejak lama. Tetap tajam, semuanya, dia berteriak. Dengan tepukan tangan yang santai, berjuta adegan muncul dari telapak tangannya. Ada matahari, bulan, dan bintang, atau gunung, sungai, dan anak sungai. Satu gerakan tampaknya meliputi seluruh dunia untuk mewujudkan setiap fenomena alam. Hahaha, tawa aneh terdengar. Cahaya langsung terpecah menjadi jutaan helai yang menyebar ke segala arah. Huff, ini adalah cahaya Great Velurium. Tetap waspada. Dari pertengkarannya di masa lalu dengan Great Divine Velurium, Celestial sangat akrab dengan kemampuan obor. Misalnya, bisa membagi dirinya sendiri menjadi iklan tak terbatas seperti sekarang. Itu adalah keterampilan menghindar yang luar biasa, seingatnya. Namun, itu tampak baginya seolah-olah Jiang Chen menggunakannya untuk menciptakan kekacauan belaka, mungkin untuk membingungkan indera mereka dan membingungkan mereka. Namun, Celestial tetap waspada. Dia melemparkan pandangan diam pada teman-temannya. Mereka segera menangkap maksud dan mendekat ke posisinya, jelas waspada terhadap Tuan Muda. Bocah itu bukan lawan yang mudah, terutama tidak dengan obor Velurium hebat di tangannya. Di masa lalu, Celestial sendiri tidak pernah menemukan cara yang baik untuk menangani harta ini. Mereka saat ini di tanah musuh, tanpa keuntungan angka. Mencoba memburu anak itu akan menjadi kebodohan belaka. Nenek moyang itu mencibir. Dia bermain dengan asap dan cermin. Sesuatu harus terjadi. Bagaimanapun juga, kita sudah selesai di sini, jadi mari kita pergi sekarang dan kembali dengan pasukan kita. Petik 2. Dia tetap memiliki diri pada saat ini. Bahkan iblis celestial pun tidak terkalahkan. Pikiran untuk mengejar bayangan musuhnya secara sembrono sama sekali tidak terlintas dalam benaknya. Mengabaikan jaring cahaya yang ditenun di langit, dia menyiapkan keterampilan melarikan diri, akan pergi ketika udara di sekitarnya bergetar aneh. Kesadarannya yang tajam segera merasakan ancaman yang akan datang. Dia berteriak, "Awas!" Namun, dari jarak kurang dari 100 meter, seberkas sinar membakar ke arahnya tanpa peringatan sebelum suaranya selesai bergema. Cahaya yang menyilaukan itu tampaknya lahir dari surga yang tertinggi, mungkin dari pesawat lain sama sekali. Itu melesat jalannya dengan kecepatan dan kekuatan yang bisa menghancurkan bumi dan menembus keberadaan dunia. Bahkan untuk iblis celestial, serangan dari dekat ini adalah prospek yang menakutkan. Dia menghindari ke samping tanpa sedikit pun keraguan dan menghindari cahaya menakutkan oleh rambut. Ketika kekuatan sinar menyapu melewatinya, dia hampir bisa melihat visi besar berwujud melantunkan Buddha memberikan pembalasan yang adil dari surga. Tidak peduli seberapa keras pertahanannya, dia akan berubah menjadi daging cincang seandainya sinar itu mendarat. Takut berdebar jantungnya, tangisan mengerikan mencapai telinganya. Ketika itu terjadi, balok itu tepat mengenai nenek moyang keenam. Setan itu telah menjalankan mulutnya beberapa saat sebelumnya, tetapi dia bahkan tidak bisa bereaksi sebelum cahaya menelannya sepenuhnya, melarutkan kesadaran dan tubuhnya menjadi ketiadaan. Hanya teriakan memilukan yang menempel di udara. Sial, tanpa berkata apa-apa, Celestial melemparkan pukulan dan memproyeksikan aura tinju ke arah tempat sinar itu berasal. Tetapi pelakunya telah melarikan diri dari TKP sejak lama, seolah-olah pemogokannya hanyalah sebuah kebetulan. Celestial bertahan dengan serangannya, sepenuhnya menutupi sekitarnya dengan gelombang ledakan saat dia menggeram, "Kita pergi." Bagaimana orang sukunya berani tinggal 1 detik lagi? Mereka semua mengejar sosoknya yang mundur, melarikan diri Winterdraw seperti iblis ada di belakang mereka. Mereka melakukan perjalanan beberapa ribu mil tanpa istirahat sebelum akhirnya berhenti. Surga terengah-engah, ekspresinya gelap. Dia menyembunyikan jejaknya dengan sempurna. Bagaimana dia ditemukan? Salah satu temannya bahkan terbunuh tepat di bawah hidungnya. Tak satu pun dari 7 setan surgawi telah mati sejak kedatangan mereka di Divine Abyss. Namun, salah satu dari mereka telah hilang hari ini, semua demi misi kepanduan jarak jauh. Mulai sekarang, ketujuh itu tidak lagi utuh. Yang terpenting, dia secara pribadi hadir, tetapi tidak berdaya untuk mencegah kematian sukunya. Itu adalah tamparan terang-terangan ke wajahnya, dan penghinaan telanjang terhadap prestise iblis.
Sulit untuk memahami apa yang terjadi bahkan sekarang. Dia melanjutkan dengan sangat hati-hati, sepenuhnya menyadari potensi ancaman yang ditimbulkan oleh obor Great Velurium. Tetapi tidak mungkin bagi obor menghasilkan serangan yang mengerikan. Barang itu sama sekali tidak memiliki daya tembak seperti itu. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2288. Bab 2288. Kebangkitan kasar untuk setan. Anggota kelompok yang lain saling bertukar pandang, cukup khawatir dengan kematian leluhur keenam yang tak terduga itu. Nenek moyang, tak satu pun dari evaluasi kami tampaknya telah melakukan keadilan anak laki-laki, kata leluhur kelima, kepercayaannya yang rendah. Terengah-engah karena marah, wajah Celestial berubah jahat. Tidak disangka dia menyembunyikan harta karun dengan kemampuan ofensif yang lebih besar daripada obor Velurium besar. Mengapa manusia begitu kuat? Bukan karena kekuatan masing-masing. Sebaliknya, mereka mengandalkan kecerdasan mereka, atau pada harta, pil, dan formasi yang mereka buat. Mereka adalah sekelompok polivalen dan oportunistik. Sebagai perbandingan, setan hampir tidak bisa beradaptasi. Sebagian besar waktu, mereka hanya mengandalkan keunggulan garis keturunan mereka. Nenek moyang, apakah cahaya aneh itu tidak dihasilkan oleh obor? Tanya teman-temannya. Tidak, suara surgawi suram. Aku sudah cukup banyak bertukar pukulan dengan Great Divine Velurium untuk mengetahui obor ini dari dalam keluar. Ia memiliki berbagai kegunaan, seperti meningkatkan kemampuan lain, atau menyerang jiwa dan mengikat daging, tetapi tidak seperti serangan langsung yang hebat. Petik 2. Keakrabannya dengan harta yang dipertanyakan adalah alasan utama keraguannya. Tapi itu bukan teka-teki terbesarnya. Bagaimana mungkin penyerang mereka sedekat ini tanpa terdeteksi oleh kesadaran tajam sukunya? Bahkan jimat Velurium hebat pun tidak bisa memberikan siluman semacam ini. Jika musuh bisa merangkak naik dari jarak kurang dari 100 meter, maka, bagi para dewa, jarak ini hanyalah hukuman mati. Mereka banyak cara yang mungkin untuk merampok seseorang dari kehidupan mereka di kisaran ini. Lawan yang tak terlihat akan memilih sampahnya. Penggarap alam ilahi, khususnya, dapat menyerang dari beberapa ribu meter jauhnya. Kurang dari 100, mereka bisa mendaratkan serangan sebelum korban bisa menarik napas lagi. Manuver Jiang Chen mengguncang surga. Trik sulap anak yang tampaknya tak habis-habisnya membuatnya mustahil untuk diprediksi. Apa yang seharusnya dia lakukan terhadap itu? Mungkin dia akan menjadi lawan yang lebih tangguh daripada Velurium Agung Ilahi kuno itu sendiri. Manusia, apa masalahnya dengan mereka? Dari mana monster sesat seperti itu muncul? Petik 2. Kekecewaannya mudah dimengerti. Terlepas dari usahanya di masa lalu, ia akhirnya disegel, kemenangannya direnggut darinya di detik terakhir. Sekarang setelah dia bebas lagi, dia mengharapkan ekspedisi keduanya untuk menyapu Divine Abyss dan menghancurkan manusia seperti ranting busuk. Namun, seorang anak muda menghalangi jalannya di setiap belokan. Dia pernah membenci Golden Hall dan yang lainnya karena menyerah pada penyergapan berulang. Tapi sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa mereka tidak bisa disalahkan. Kelicikan bocah itu hanyalah keluar dari dunia ini. Yang terpenting, keberaniannya menentang semua alasan. Untuk berani muncul di depan Forefather Celestial yang perkasa sendiri. Bocah itu memiliki buah yang cocok dengan Ploisnya. Pada awalnya, dia menggunakan obor Velurium besar untuk membingungkan setan-setan langit dan membuat mereka berpikir bocah itu hanya mengejek musuh kuno. Bagaimana mereka bisa mengharapkan obor berfungsi sebagai pengalih perhatian sederhana untuk diikuti oleh gerakan pembunuhan sejati? Tampaknya tidak mungkin seperti tas tinju yang meninju kembali. Sisa pasukan tidak bisa mempercayai mata mereka ketika kelompok itu kembali ke kamp. Beberapa leluhur iblis surgawi telah pergi sebelumnya, tetapi satu yang kurang kembali. Melihat wajah Celestial yang pucat, tidak ada yang berani mendekati atau memunculkan topik sensitif ini. Meskipun demikian, mereka bisa sampai pada dugaan mereka sendiri. Bahkan orang yang biasanya senang dengan Schadenfreude seperti Golden Hall menghindari mengaduk panci. Menggoda surgawi pada saat seperti itu adalah membuat kehidupan neraka bagi dirinya sendiri. Meski begitu, kampanye mereka telah menjadi pukulan telak bagi serangan itu. Itu memiliki efek tak tertandingi pada moral tentara, dari lapisan atas hingga prajurit yang paling rendah hati. Untungnya, Celestial segera mendapatkan kembali ketenangannya. Seperti panah dalam penerbangan, serangan tidak bisa dihentikan pada tahap ini. Untuk membatalkan rencananya demi satu kemunduran sangat kecil akan lebih buruk untuk moral. Iblis adalah ras yang sengit yang tidak mengenal rasa takut. Jika mereka menumpulkan keunggulan dan daya tempur mereka hanya untuk hal-hal sepele, bagaimana mereka mempertahankan aura dominasi mereka? Jadi, daripada menunda serangan itu, dia harus meluncurkannya, datang hujan atau cerah. Namun masalah yang sama tetap ada. Untuk menaklukkan Winter Draw, mereka harus mengalahkan Jiang Chen.
nenek moyang iblis mengadakan pertemuan untuk menemukan solusi untuk masalah ini. Setiap suku memiliki kemampuan sendiri dan karenanya metode sendiri, tetapi tidak ada yang terbukti sangat efektif terhadap tuan muda sejauh ini. Misalnya, setan bayangan berurusan dengan penyergapan dan pembunuhan, sementara setan kayu adalah ahli racun. Tapi pengalaman masa lalu menunjukkan Jiang Chen bisa melawan mereka semua. Itu adalah dilema yang paling menyusahkan bagi mereka. Iblis kecil itu terlalu bulat. Di masa lalu, bahkan manusia terkuat pun seringkali berada di ujung akal mereka melawan tipuan berlipat ganda yang dimiliki iblis. Tuan-tuan, Anda adalah tulang punggung pasukan kami, jadi jangan ragu untuk berbicara. Ketika Wintedraw menjadi milik kita, saya akan membuat kontribusi Anda diketahui semua orang. Gambaran keterbukaan, surgawi mendorong mereka untuk menyiarkan pandangan mereka. Tetapi suku-suku itu saling memandang satu sama lain. Jiang Chen telah mengalahkan sebagian besar dari mereka sekarang, termasuk iblis surgawi yang baru saja kehilangan seorang leluhur. Suku-suku darah dan yin adalah satu-satunya yang belum berselisih dengannya, dan dengan demikian satu-satunya yang memiliki catatan tak terkalahkan. Namun, Forefather Stonevin dari suku yin ada di tangan manusia, diduga dibunuh oleh Jiang Chen menurut kecerdasan mereka. Secara teknis, hanya suku darah yang tetap tak terkalahkan. Karena alasan itu, semua orang tanpa sadar melirik ke arah suku itu. Kekuatan suku darah relatif utuh. Secara total, mereka memiliki 4 leluhur. Melihat setiap mata memandang mereka, mereka berempat tersenyum dengan tenang. Berbalut jubah crimson, pemimpin mereka menyerupai noda darah besar pada pandangan pertama. Seseorang tidak bisa tidak takut pada penampilannya. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2289. Bab 2289. Terpaksa ke medan perang. Suku iblis darah tanpa keraguan, subjek saat ini yang paling banyak perhatian dan harapan. Selain iblis celestial, tidak ada suku iblis yang bisa menyaingi iblis darah saat ini. Bahkan, setan darah selalu yang paling dekat dengan otoritas iblis celestial yang mengancam. Bahkan iblis surgawi harus mewaspadai mereka. Setan surga memiliki merek warisan mereka, sementara setan darah memiliki kekuatan iman. Garis keturunan yang terakhir ini efektif dalam menjelekkan dan mencuci otak musuh, mengubah mereka menjadi pengikut suku dan pelayan yang setia. Suku-suku lain bisa melakukan hal serupa. Semua monster, yin, dan setan kayu memiliki cara untuk mengubah musuh menjadi boneka iblis. Setan langit memiliki kekuatan yang sama juga. Apa yang membedakan setan darah adalah bahwa manipulasi mereka tidak hanya bekerja pada tubuh, tetapi juga jiwa. Dengan kata lain, pasukan mereka tidak kehilangan otonomi. Mereka tahu betul apa yang mereka lakukan, tetapi mereka tetap menjadi budak iblis darah. Mengontrol tubuh membuat para prajurit bertarung secara mekanis seperti boneka. Penguasaan jiwa mengubah mereka menjadi pemuja yang bersemangat. Master Emerald Veranda yang gemilang bertahun-tahun yang lalu adalah salah satu contohnya. Dia berada di bawah manipulasi iblis Kaisar Blood Malva. Blood Malva hanyalah seorang kaisar iblis. Forefather Blooderit adalah leluhur-leluhur suku tersebut. Begitu dia berasimilasi dengan seorang kultivator manusia, mereka tidak akan pernah bisa membebaskan diri dari manipulasi. Selain itu, seni iblis darah sangat kuat. Mereka bisa menjelekkan garis darah musuh mereka selama pertempuran, dengan musuh mereka tidak ada yang lebih bijak. Banyak pembudidaya ilahi biasa telah menjadi korban dari suku iblis darah di zaman kuno. Hanya pembangkit tenaga manusia yang paling kuat yang selamat. Manusia telah dipaksa untuk membunuh teman dekat yang telah berasimilasi. Tragedi semacam itu terjadi sepanjang waktu dalam perang kuno. Pada tingkat tertentu, jika iblis-iblis darah berusaha cukup keras, mereka bahkan dapat melampaui iblis langit dalam hal kekuatan destruktif dan berkuasa. Perhatian semua orang tetap pada suku darah. Forefather Blooderit tersenyum dan menjawab dengan santai, semua orang tahu apa yang kita mampu. Jika ada yang bisa mengirim kami ke Winterdraw atau menghancurkan formasi defensif, saya jamin Anda akan mengubah setiap penggarap di pulau itu menjadi budak kami. Namun, serangan frontal bukan keahlian kami. Petik 2. Itu kebenaran yang sebenarnya. Mengisi ke dalam pertempuran bukanlah kekuatan iblis darah sama sekali. Penyerang paling kuat di antara iblis adalah iblis emas, titan, dan bersayap. Pada saat ini, suku emas memiliki kekuatan yang cukup kecil. Setan-setan titan mempertahankan kekuatan, tetapi tidak banyak. Ini berarti bahwa dua kelompok frontliner terbaik tidak banyak menawarkan. Setan bersayap telah menderita pukulan serius terhadap kekuatan bertarung mereka juga. Kita semua tahu seberapa kuat kabut iblismu, Forefather Blooderit. Jika Anda mengelilingi Winterdraw dengan itu, formasi dan batasan pulau akan rusak dan kehilangan efek secara alami. Petik 2. Betul, kabut Anda adalah agen korosif yang paling kuat.
Selama Anda menyelimuti pulau dengan itu, umat manusia pasti akan jatuh. Petik 2. Forevater Celestial bangkit dan tersenyum. Hanya beberapa dari 10 suku iblis yang belum menderita kekalahan melawan manusia, Brother Bloodred. Sukumu adalah satu. Suku Celestial juga diperhitungkan, mengingat kita telah menderita beberapa korban, tetapi fondasi kita tetap kuat. Jika Anda menutupi pulau dengan kabut Anda yang rusak dan kami meluncurkan serangan habis-habisan dengan gelombang suara surgawi kami, pertahanan Winterdraw akan cepat atau lambat akan hilang. Petik 2. Setan-setan langit tidak menjadi bangsawan dari ras iblis tanpa kekuatan mereka sendiri. Sebagian besar dari 9 suku lainnya memiliki satu kekuatan khusus, sedangkan roh-roh surgawi terampil dalam setiap aspek. Mereka memiliki teknik ofensif dan defensif yang kuat, seperti merek Celestial dan metode Celestial. Mereka sangat ulet, mereka dapat menciptakan kembali tubuh dan jiwa dan hidup kembali selama satu untai roh mereka tetap ada. Mereka adalah musuh yang tangguh dalam lebih dari satu cara. Seorang leluhur dari suku iblis-iblis tersenyum. Jika Brother Bloodred bersedia untuk mengambil misi, sukuku akan secara sukarela menyerang Winterdraw dengan jutaan roh. Mereka juga mengambil sikap. 3 suku ini memiliki kekuatan yang paling terpelihara di antara setan-setan. Perhatian dipertajam pada suku darah. Bloodred merengut ke dalam. Dia tahu apa yang dilakukan rekan-rekan iblisnya. Mereka memaksa iblis-iblis darah mengambil misi dengan mempersenjatai kebaikan yang lebih besar. Dia mengejek, apakah kamu mencoba memaksakan ini pada kita? Setan tertawa, masa depan kita berada di bawah ancaman eksistensial. Jika suku darah tidak melakukan apa-apa, kita tidak akan bisa mengambil alih Winterdraw, dan penaklukan besar kita akan menjadi mimpi kosong. Petik 2. Sepakat, tidak ada suku lain yang bisa menyerang Winterdraw selain milikmu, Dao Brother. Petik 2. Kehilangan sebagian besar setan emas dan titan memiliki dampak yang signifikan. Mereka tidak punya pilihan selain memanfaatkan rencana alternatif untuk mengambil Winterdraw. Nenek moyang iblis darah tidak senang. Yang tahu suku-suku lain bertekad untuk memaksa tangan mereka. Jumlah kabut iblis yang diperlukan untuk menutupi seluruh pulau Winterdraw terlalu besar. Keempat leluhur harus berusaha keras bahkan untuk mencapai tujuan. Mereka juga harus memerintahkan pasukan mereka untuk berkontribusi dalam perjuangan. Ini akan memakan banyak korban bagi suku tersebut. Lebih penting lagi, anggota suku mereka akan berada di garis depan sementara kabut iblis mereka mengelilingi pulau. Mereka akan menerima akibat pembalasan Winterdraw. Secara teori, kabut mereka seharusnya bisa merusak harta apapun, tapi itu hanya secara teori. Mengingat track record Jiang Chen yang mengerikan, ada kemungkinan kabut mereka tidak akan bekerja padanya. Karena itu, Bloodred sangat enggan. Di bawah pemerasan emosional dari kerumunan, bagaimanapun, setan darah tidak punya pilihan lain yang tersedia bagi mereka. Mereka harus menjalankan misi apapun yang terjadi. Jika Anda menemukan kesalahan, harap beritahu kami sehingga kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Comments for Chapter 2289. Sekian dulu video kali ini. Untuk selanjutnya, admin minta video ini untuk di like, share, dan subscribe. Biar kawan, kerabat, rekan dan saudara kalian tahu kalau ada channel yang berguna dan penuh manfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan bye-bye. Jangan lupa juga beristirahat.